Ya, selamat pagi Bu Dwi dan Bu Nuni. Ya, ini hari ini kami akan mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, yang pertama kami mau bertanya, selama ini Bapak bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Dwi dan juga Bu Nuni untuk pertanyaannya terkait dengan dilema etika. Kaitannya dengan identifikasi masalah terkait dilema etika di satuan pendidikan, khususnya di sekolah, itu yang pertama berdasarkan fakta ataupun juga observasi yang kita lakukan di satuan pendidikan. Dari observasi kita terkait dengan perilaku siswa ataupun juga perilaku anak, maka kita bisa mengidentifikasi terkait dengan dilema etika yang ada di satuan pendidikan atau yang ada di sekolah kita. Selain dari observasi, juga dari hasil yang kedua, diskusi kolaborasi dengan teman sejawat. Diskusi kolaborasi baik formal maupun juga non formal dengan Bapak dan Ibu guru, karyawan, itu juga pada akhirnya kita bisa melakukan identifikasi terkait dengan dilema etika yang ada di satuan pendidikan. Yang ketiga juga barangkali informasi-informasi yang lain, sumber-sumber informasi yang lain terkait dengan perilaku para siswa dari media sosial ataupun juga dari lingkungan masyarakat sekitar ataupun juga eksternal yang lain, itu juga kita akhirnya bisa mengidentifikasi kaitannya dengan dilema etika yang ada di satuan pendidikan. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Kaitannya dalam pengambilan keputusan, jelas kami di dalam melaksanakan tugas ataupun juga pekerjaan, kita kan harus berpedoman untuk berakhlak ya. Berakhlak, kita di dalam memberikan layanan itu harus akuntabel, kemudian kita juga harus kompeten, menjaga keharmonisan semuanya, kita harus juga loyal, kemudian adaptif dan juga kolaboratif. Itu panduan grand design-nya. Kemudian implementasinya di satuan pendidikan ataupun juga di sekolah, kita bisa mengambil keputusan ataupun juga ketika dihadapkan pada keputusan yang dilematis, tentu kita harus setelah mengidentifikasi masalah, kita menganalisis masalah. Kita analisis faktor penyebab utamanya masalah itu apa, sehingga kita akan menentukan akar masalahnya. Kita akan ketemu akar masalahnya. Setelah akar masalahnya ketemu, kita juga bisa menemukan faktor penyebab utamanya, maka kita bisa mengambil langkah ketika hal itu dihadapkan pada dua kepentingan, misalnya antara regulasi dengan aspek moral, maka yang lebih utama kita ambil keputusan adalah dalam rangka untuk kepentingan siswa ataupun juga kepentingan masa depan peserta didik kita untuk jangka panjang. Karena apapun yang kita lakukan di dalam implementasi pembelajaran dan juga pendidikan kita itu harus berorientasi pada kepentingan siswa atau peserta didik baik masa kini maupun juga di masa yang akan datang. Itu yang utama. Oke. Selanjutnya yang ketiga, mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang selama ini Bapak lakukan, yang pertama ketika memang ada hal-hal yang harus diambil keputusan, maka yang pertama kita harus mencari data dan juga fakta terlebih dahulu dari informasi yang valid ya. Setelah kita mendapatkan data atau fakta atau informasi yang valid dari sumber yang dapat dipercaya, maka kita melakukan analisis masalah. Tadi yang di depan sudah saya sampaikan, kita temukan akar masalah, kemudian kita diskusi kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan itu. Kemudian dari diskusi kolaborasi itu, maka kita akan bisa mengambil keputusan terkait dengan apa yang menjadi permasalahan itu. Tetapi sekali lagi keputusan itu sekali lagi harus berpihak kepada
siswa, artinya harus mengedepankan kepentingan siswa ataupun juga kebutuhan siswa ketika itu menyangkut siswa. Selanjutnya Bapak, untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang kita anggap efektif di dalam mengambil keputusan, yang utama, yang pertama adalah kita berdiskusi kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait ketika kita akan mengambil keputusan. Ketika kita berdiskusi kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait, itu akan ada banyak sudut pandang, akan ada banyak visi ataupun juga pandangan, sedemikian rupa cakrawala pandang kita itu luas, sehingga ketika kita akan mengambil keputusan itu betul-betul dilihat dari berbagai aspek ataupun juga dari berbagai sudut pandang, sehingga keputusan kita nanti tidak akan salah ataupun juga tidak akan keliru, karena kita sudah melakukan diskusi kolaborasi dari berbagai sudut pandang, baik itu menyangkut dalam bahasa lain adalah benefit cost-nya ataupun juga untung ruginya ataupun juga keunggulan dan kelemahannya, sehingga keputusan yang kita ambil nanti tidak keliru seperti itu. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, jadi ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan atau suatu kasus, maka permasalahan itu terkait dengan waktu, itu tergantung kasusnya. Ketika untuk menyelesaikan masalah itu, ketika data, fakta, informasi itu sudah ada lengkap, pihak yang terkait juga sudah ada lengkap, dan kita sudah melakukan diskusi kolaborasi, maka itu segera diputuskan. Tetapi ketika kadang-kadang suatu ketika ada suatu permasalahan di mana data, fakta, informasi itu relatif terbatas, maka kita harus memiliki data, fakta, informasi yang lengkap terlebih dahulu. Kemudian pihak-pihak yang terlibat pun juga harus lengkap, sehingga nanti di dalam diskusi kolaborasi itu nanti akan bisa diambil keputusan yang baik seperti itu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kaitannya dengan dilema etika, yang membantu itu yang pertama regulasi ataupun juga kode etik ataupun juga norma-norma secara umum di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pihak-pihak yang lain yang terkait dengan etika ataupun juga etik. Ini teman-teman dari guru BP, guru BK, wakil kepala sekolah itu sangat berperan juga ketika kita akan mengambil keputusan hal-hal yang kaitannya dengan etika, khususnya yang menyangkut dengan siswa. Seperti itu. Dan terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, kaitannya dengan dilema etika, pelajaran yang bisa dipetik, kita harus bisa menyeimbangkan antara moral dengan regulasi. Memang regulasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, tetapi di sisi yang lain ada yang namanya norma yang lain yang tidak tertulis. Jadi norma itu kan ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu jelas regulasi, yang tidak tertulis itu terkait dengan norma kesopanan, norma kesusilaan, itu kan tidak tertulis. Itu semua harus kita padukan sedemikian rupa sehingga ketika akan mengambil keputusan bisa mensinergikan antara regulasi dengan moral dan etika. Selama lagi saya
berdasarkan fakta ataupun juga observasi yang kita lakukan di satuan pendidikan. Dari observasi kita terkait dengan perilaku siswa ataupun juga perilaku anak, maka kita bisa mengidentifikasi terkait dengan nilai etika yang ada di satuan pendidikan. Dan ada observasi juga dari hasil yang diskusi kolaborasi baik formal maupun tidak formal, bapak dan guru, karyawan itu juga terkait dengan edukasi yang kita juga bersekali kita akhirnya bisa mengidentifikasi kaitannya dengan dilema etika yang ada di satuan pendidikan. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai yang. Oke. Kaitannya dalam pengambilan keputusan, jelas kami di dalam melaksanakan tugas ataupun juga pekerjaan kita kan harus berpedoman untuk berakhlak ya. Apa kita di dalam memberikan layanan dia harus akuntabel, kemudian kita juga harus kompeten menjaga keharmonisan semuanya, kita harus juga loyal, kemudian aktif dan juga kolaboratif. Itu panggilan keren saya. Kemudian implementasinya di satuan pendidikan ataupun juga di sekolah, kita bisa mengambil keputusan ataupun juga ketika dihadapkan pada keputusan yang dilematis, tentu kita harus setelah mengidentifikasi masalah, kita menganalisis faktor penyebab utamanya macam-macam. Jika kita akan menentukan akar masalah, kita akan menemukan masalah. Setelah akar masalah ketemu, kita juga bisa menemukan faktor penyebab utamanya, maka kita bisa mengambil langkah ketika hal itu dihadapkan pada kepentingan antara regulasi dengan aspek moral, maka yang lebih utama kita ambil keputusan dalam rangka untuk kepentingan siswa ataupun juga kepentingan masa depan peserta didik kita untuk jangka panjang. Karena apapun yang kita lakukan dalam implementasi pembelajaran dan juga pendidikan kita harus berorientasi pada kepentingan siswa atau kita sebut dari masa kini hingga di masa akan datang. Itu yang pertama. Selanjutnya yang ketiga mengenai langkah-langkah atau prosedur yang selama ini kita lakukan, yang pertama ketika ada hal yang harus diambil keputusan, maka yang pertama kita mencatat dan terpaksa terlebih dahulu berinformasi yang solid. Setelah kita mendapatkan data atau fakta atau informasi yang solid dari sumber yang dapat diterima, maka kita melakukan masalah satuan lembaga dan lembaga kita mencari masalah dan kita diskusi kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan itu. Kemudian dari diskusi kolaborasi itu maka kita akan bisa mengambil keputusan terkait dengan apa yang menjadi permasalahan itu. Tetapi sekali lagi keputusan itu sekali lagi harus berpihak kepada siswa, artinya harus mengedepankan kepentingan siswa ataupun juga kebutuhan siswa ketika itu menyangkut siswa. Selanjutnya Bapak, untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang kita anggap efektif di dalam mengambil keputusan yang utama, yang pertama adalah kita berdiskusi kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait ketika kita akan mengambil keputusan. Ketika kita berdiskusi kolaborasi dengan
berbagai pihak yang terkait itu akan ada banyak sudut pandang, akan ada banyak visi ataupun juga pandangan, sedemikian rupa cakrawala pandang kita itu luas. Sehingga ketika kita akan mengambil keputusan itu betul-betul dilihat dari berbagai aspek ataupun juga dari berbagai sudut pandang, sehingga keputusan kita nanti tidak akan salah ataupun juga tidak akan keliru, karena kita sudah melakukan diskusi kolaborasi dari berbagai sudut pandang, baik itu menyangkut dalam bahasa lain adalah benefit cost-nya ataupun juga untung ruginya ataupun juga keunggulan dan kelemahannya, sehingga keputusan yang kita ambil nanti tidak keliru seperti itu. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, jadi ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan atau suatu kasus, maka permasalahan itu terkait dengan waktu, itu tergantung kasusnya. Ketika untuk menyelesaikan masalah itu, ketika data, fakta, informasi itu sudah ada lengkap, pihak yang terkait juga sudah ada lengkap, dan kita sudah melakukan diskusi kolaborasi, maka itu segera diputuskan. Tetapi ketika kadang-kadang suatu ketika ada suatu permasalahan di mana data, fakta, informasi itu relatif terbatas, maka kita harus memiliki data, fakta, informasi yang lengkap terlebih dahulu. Kemudian pihak-pihak yang terlibat pun juga harus lengkap, sehingga nanti di dalam diskusi kolaborasi itu nanti akan bisa diambil keputusan yang baik seperti itu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kaitannya dengan dilema etika, yang membantu itu yang pertama regulasi ataupun juga kode etik ataupun juga norma-norma secara umum di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pihak-pihak yang lain yang terkait dengan etika ataupun juga etik ini, teman-teman dari guru BP, guru BK, wakil kepala sekolah itu sangat berperan juga ketika kita akan mengambil keputusan hal-hal yang kaitannya dengan etika, khususnya yang menyangkut dengan siswa. Seperti itu. Dan terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, kaitannya dengan dilema etika, pelajaran yang bisa dipetik, kita harus bisa menyeimbangkan antara moral dengan regulasi. Memang regulasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, tetapi di sisi yang lain ada yang namanya norma yang lain yang tidak tertulis. Jadi norma itu kan ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu jelas regulasi, yang tidak tertulis itu terkait dengan norma kesopanan, norma kesusilaan, itu kan tidak tertulis. Itu semua harus kita padukan sedemikian rupa sehingga ketika akan mengambil keputusan bisa mensinergikan antara regulasi dengan moral dan juga etika. Begitu. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas wawancaranya hari ini. Oke, terima kasih kembali.